kita memasuki acara selanjutnya, yaitu kata sambutan oleh Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bina Dharma kepada Bapak Dr. Tata Sutabri MMSI MKM, kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Eka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul bersama di ruang Zoom ini secara baik, ya, sehat walafiat. Ya, semoga apa yang akan disampaikan oleh narasumber nanti memberikan satu pencerahan. Ya, sebetulnya webinar ini kalau dilihat dari sudut pandang Islam, kita ini bukan webinar namanya, kita ini majelis ilmu, ya. Jadi kalau kita melihat bahwa webinar ini sebagai sebuah majelis ilmu, jadi apa yang kita niatkan dari pagi atau dari awal sebelum webinar ini berjalan, itu selain dapat ilmu, kita juga dapat pahala dari Yang Maha Kuasa. Nah, jadi webinar ini bukan sekedar transfer knowledge, tapi menjadikan satu niat ibadah juga, gitu ya. Nah, khususnya bagi adik-adik mahasiswa. Baik, yang saya hormati pertama-tama dan yang utama ini Bapak narasumber webinar pagi hari ini, Bapak Ainur Roni. Jadi saya kenalnya Pak Roni aja. Nama sayangnya, nama pendeknya Pak Roni. Jadi Pak Roni ini sahabat baik saya. Kita sering ketemu ya dulu Pak Roni ya di Asosiasi Dosen Indonesia. Terus juga pernah ketemu di Pak Roni ini alumni Universitas Budi Luhur, ya. Nah, kebetulan juga istrinya Pak Roni pernah kerja satu kantor sama saya. Ibu Motik namanya, ya, masih ingat saya. Jadi begitulah kalau orang IT 4L katanya ya Pak Roni ya. Nah, lo lagi gitu. Jadi kita ruang lingkupnya di situ aja. Tapi nggak apa-apa, hari ini saya merasa sangat bahagia sekali nih Pak Roni bisa hadir di webinar kali ini di seri kelima, webinar nasional riset group di kampus Metaverse. Kita harus berani mengatakan bahwa Bina Dharma sebagai pionir untuk mempelopori kampus Metaverse. Nah, harapannya webinar ini ke depan akan menjadi satu agenda tetap. Oh, tidak ada suaranya. Bentar. Aman Pak Tata. Ada Pak. Ya, oh, ada. Pak. Tadi ada yang Saya juga ada Pak. Oh, ada yang ini. Ada yang bilang ini, maaf suaranya nggak ada. Khawatir ini. Ya, bagus ya suara saya Pak Len ya. Bagus Pak, terdengar. Ya, oke, baik. Saya lanjutkan. Jadi webinar ini sudah masuk seri kelima. Ya, semoga menjadi agenda tetap kita di Universitas Bina Dharma, khususnya di Fakultas Ilmu Komputer, gitu ya. Karena memang kita akan berusaha menciptakan satu environment akademik di mana di dalam kesempatan webinar ini itu yang hadir bukan hanya para akademisi, tapi para praktisi. Ya, praktisi ini juga dulunya akademisi, gitu ya. Nah, tapi mungkin nuansanya beda, gitu ya. Ya sama-sama makan donat, tapi yang satu Jeko, yang satu Dunkin, gitu ya Pak Roni ya. Nah, jadi alhamdulillah nih Pak Roni, kawan baik saya udah lama dan tadi memang saya nggak sempat kontak Pak Roni kalau saya sudah moving to Palembang. Gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa lah, Jakarta Palembang itu buat saya seperti dari kamar mandi ke kamar tidur aja. Gitu.
dekat ya. Apalagi suasana di webinar ini kan kita bisa saling bertatap muka dan silaturahmi juga. Nah, begitu jadi adik-adik mahasiswa dan Bapak Ibu dosen yang saya hormati, kegiatan webinar ini akan kita lanjutkan sampai tahun depan 2023. Nah, harapannya mungkin Bapak Ibu dosen bisa ikut berkontribusi ya, memberikan sharing ilmunya dalam majelis ilmu ini gitu ya. Nah, sehingga Bapak Ibu yang memberikan sharing untuk mahasiswa, untuk kawan-kawan dosen juga itu dapat pahala ya. Terus juga kawan-kawan yang mengikuti kegiatan webinar juga dapat ilmunya, dapat pahalanya juga. Nah, jadi sekali lagi di seri kelima ini saya katakan webinar nasional ini bukan sekedar webinar ya, tapi ini sebuah representasi majelis ilmu yang mana kita bisa bertukar pikiran, bertukar pendapat atau memberikan banyak pengalaman ya buat adik-adik mahasiswa kita, buat Bapak Ibu dosen juga, semuanya yang hadir di webinar itu, di webinar kali ini dan selanjutnya gitu ya. Ya, jadi ucapan banyak terima kasih sekali lagi untuk Pak Roni dan kawan-kawan, dan juga kepada kawan-kawan atau teman mahasiswa yang dari Jakarta. Terima kasih sudah hadir. Ini ada Vira dan kawan-kawan ya. Terus dari Palembang juga ada Wulan dan kawan-kawan ya. Sudah hadir semuanya. Semoga bisa ikut webinar ini sampai selesai. Dan saya dengar katanya ada hadiahnya ya Bu ini. Kali ini ya. Iya Pak, ada. Nah, karena yang tampil ini orang hebat nih sekarang nih ya. Kalau saya tersanjung banget nih Pak Roni bisa tampil di webinar ini. Udah gitu ada hadiahnya. Katanya kemarin Pak Leon mau nanya nanti biar dapat hadiah. Ya, biasanya itu apa untuk men-trigger ini ya kawan-kawan mahasiswa yang lain. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi semangat webinar ini menciptakan satu environment akademik ya, terus berbagi ilmu di majelis ilmu ini sehingga kita semua mendapat rahmat dari Yang Maha Kuasa. Ya, sekali lagi selamat mengikuti webinar. Semoga banyak mendapat pencerahan. Saya tutup sambutan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, sekarang kita masuk kepada acara inti, yaitu mendengarkan ilmu dari Pak Ainur Roni yang nanti akan dipandu oleh moderator hebat kita, yaitu Bapak Leon Andretti Abdella, di mana Bapak Leon ini pernah menjadi reviewer sampai 2022, reviewer Dewan Pendidikan Tinggi DPT Kemdikbud Ristek, kemudian menjadi koordinator Research Center of ICT Innovation, kemudian juga menjadi asesor beban kerja dosen atau BKD. Dan Bapak Leon ini juga banyak sekali mendapat penghargaan. Salah satunya adalah the second best oral presenter, kemudian piagam penghargaan LDT 2, kemudian menjadi exceller paper, dan the best referensi. Kepada Bapak Leon, kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Ibu Eka. Kita senang ya Bu Eka sekarang bergabung dengan tim webinar. Ini menambah semangat baru ya. Semoga dengan kehadiran Bu Eka, kegiatan kita tambah lancar ya ke depan. Izin Bapak Ibu, terutama Pak Dekan, kemudian Bapak Ibu yang hadir, adik-adik mahasiswa saya cintai, izin belajar berpantun juga seperti Bu Eka tadi ya. Ini pantun lama saya daur ulang sedikit. Matahari pagi cerah bersinar, sinarnya hangat di alam semesta. Selamat datang para peserta webinar. Semoga selalu sehat dan sejahtera. Amin. Oke, terima kasih. Nah, kita akan masuk ke sesi utama ya pada kegiatan kali ini, di mana kita sudah kedatangan seorang praktisi
yang sudah memiliki platform tersendiri yaitu dari Ngampus ya. Beliau adalah Bapak Muhammad Ainuroni. Saat ini dia sebagai CEO dari Ngampus atau PT Ngampus Pintar Sejahtera, kemudian juga sebagai tenaga ahli di DJKI Kemkumham. Selanjutnya dia juga pernah menjadi mentor tenaga ahli di berbagai proyek gitu ya. Tanpa berpanjang kata, kita langsung saja sampai ke mempersilahkan Pak Ainur Roni untuk memaparkan materinya dengan tema pada kali ini adalah memulai bisnis digital. Kepada Pak Muhammad Ainur Roni, kami persilahkan Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Leon. Luar biasa sekali akhirnya bisa ketemu dengan Pak Tata sebagai dekan di Bina Dharma, luar biasa dimanapun beliau berada pasti jadi pejabat. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih Pak Tata Ya, sama-sama Pak. dan teman-teman Bina Dharma yang tanpa saya bisa sebutkan satu-satu, tanpa saya mengurangi rasa hormat saya ke teman-teman. Oke, terima kasih telah menerima kami di acara webinar yang luar biasa ini gitu, ada sekitar 100 peserta ya. Dan di Zoom di YouTube juga ya. Oke. Ya, sebelumnya ini banyak yang bermasalah dengan suara. Kira-kira sudah terdengar suara saya dengan jelas? Kalau di sini jelas Pak. Jelas ya? Oke, Jelas, ya. Kalau yang Bagus. lainnya mungkin bermasalah, mungkin di sign out dulu, terus kemudian masuk lagi gitu ya. Siapa tahu. HP katanya. Oh, oke ya. Oke. Alhamdulillah udah jelas ya. Saya izin share screen, teman-teman. Oke. Ya, kelihatan ya slide saya. Ya, bagus. Oke. Memulai bisnis digital ya. Oke, teman-teman, kita sadari betul bahwasanya di dunia startup itu masuk dalam masa-masa winter. Winter is coming for startup. Kenapa? Karena banyak sekali layoff, PHK gitu ya. Dan itu sangat amat. Dulu mungkin teman-teman kalau lulus kuliah bermimpi ingin kerja di startup karena gajinya besar. Gitu. Memang betul, memang gajinya emang gila-gilaan, agak sedikit ugal-ugalan untuk gajinya. Gitu ya. Tapi bagaimanapun ya itu tujuannya memang meningkatkan percepatan dari produk yang mereka miliki. Karena kalau saingan di dunia startup itu ya the winner takes all gitu ya. Konsepnya gitu, itu yang harus dipegang betul gitu ya. Persaingan itu harus jadi nomor satu, karena kalau tidak jadi nomor satu maka akan jadi loser ya. Gitu. Sehingga untuk bisa meningkatkan percepatan itu ya harus bakar uang. Nah, dalam hal ini kita tidak perlu mikirin bakar uang ya, karena itu satu sisi tidak sehat juga gitu ya. Apalagi kalau teman-teman memulai bisnis di awal gitu ya. Kalau zaman dulu, jujur di tahun 2009, 2010 itu masa-masa di mana sangat amat mudah untuk mendapatkan investor. Jadi ceritanya kalau misalkan teman-teman pitching nih, gitu ya, di depan investor gitu, terus bilangnya oke, kita minta 20 juta. Terus investornya bilang, kalau minta 20 juta, mendingan nggak usah pitching, lu langsung datang ke gue kasih duitnya. Sesimpel itu gitu, zaman dulu. Jadi ya itu ya, zaman dulu benar-benar sangat aman mudah. Sampai dengan era saat ini ya, di mana mungkin ekonomi sedang tidak baik-baik saja di global karena ada ya habis kena COVID ya. COVID itu sempat jujur ya, sempat meningkat ya, dunia startup itu, dunia digital itu meningkat pesat ketika pandemi kemarin. Jadi pandemi kemarin itu salah satu katalisator untuk mempercepat adanya digitalisasi. Gitu, karena zaman dulu mungkin orang Indonesia sangat amat concern terhadap kearifan lokal yang notabene membuat perkembangan teknologi itu jadi kayak ada remnya gitu. Jadi males lah, atau waduh saya kan nggak bisa gitu ya. Jadi
untuk mencoba gitu ya sesuatu hal yang baru itu kena rem dengan kearifan lokal. Sadari betul atau tidak. Jadi nanti akan kita bahas nanti di belakang gitu ya. Once kita membuat suatu produk yang inovatif, tapi pada akhirnya ketika ketemu dengan kearifan lokal, itu bisa jadi buyar apa yang kita miliki gitu ya. Oke, izin memulai, kemudian quote saya suka sekali dengan empathy is seeing with eyes of another, listening with the ears of another, and feeling with the heart of another. Jadi intinya ketika kita membuat solusi gitu ya, kita juga harus berpikir bahwasanya ini solusi yang kita buat itu akan menjadi masalah baru atau menjadi solusi. Konsepnya sama kayak Pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah, harapannya gitu kan ya. Tapi bagaimanapun kalau saya melihat produk-produk mahasiswa gitu ya, itu banyak yang menyelesaikan masalah dengan membuat masalah baru lagi, gitu. Jadi tidak solutif. Nah, harapan saya di sini adalah, jadi selain teman-teman membuat sebuah produk, jangan mentang-mentang gini ya, oke, masalahnya seperti ini, oke, maka yang jadi solusinya adalah kita gunakan penerapan teknologi. Sesimpel itu gitu ya. Jadi teknologi itu kayak obat, segala obat lah gitu ya, yang bisa mengobati dari masuk angin, panu kadas kurap dan lain-lain sampai dengan cancer stadium 4. Is impossible gitu ya. Banyak sekali faktor yang harus kita perhatikan gitu ketika kita memberikan solusi, pakai teknologi aja gitu. Sekedar cerita ya. Jadi during pandemi kemarin tiba-tiba teman saya datang ke saya, "Ron, tolong bantuin gue karena bisnis gue terdampak dengan pandemi. Penjualannya menurun." Gitu. Saya tanya bisnisnya apa? Bisnisnya adalah stationery. Jualan pulpen, kertas, segala macam ya, alat-alat kantor ya, ATK gitu ya. Terus dia bilang, "Bisa nggak lu bantuin gue bikin aplikasi e-commerce buat usaha gue?" Dari segi teknis gitu ya, possible gitu. Sangat amat mudah lah membuat sebuah solusi yang diharapkan oleh teman saya itu. Tapi bagaimanapun itu bukan penyelesaian masalah karena penjualannya menurun gitu. Bukan itu solusinya. Makanya saya bilang, ya kalau ditanya, disuruh saya dengan senang hati membuat. Tapi bagaimanapun kan saya di sini berperan sebagai itu ya, konsultan ya, memberikan solusi lah gitu. Satu sisi saya happy karena akan ada kerjaan buat saya dapat uang, sesimpel itu kan. Tetapi kan bagaimanapun saya pingin gitu ya, output yang saya dapatkan itu, input yang saya dapatkan gitu ya. Input yang saya dapatkan itu bukan hanya sekedar uang gitu ya, tapi ada komplimen bahwasanya mereka puas, mereka satisfied dengan produk yang saya buat. Gitu. Nah, saya bilang gini, pertama kali harus dianalisis dulu. Permasalahannya itu karena teknologi atau karena faktor lain, misalkan faktor pemasarannya perlu ditingkatkan. Jadi bukan serta-merta bahwasanya teknologi menjadi solusi dari segala macam permasalahan yang ada di penjualan toko tersebut, saya bilang gitu. Itu dia, gitu ya. Oke, saya full name saya Muhammad Ibnu Roni, seperti Pak Tata bilang, panggilan saya Roni. Kalau orang yang baru kenal biasanya manggilnya Ainur gitu. Kadang disangka cewek gara-gara dipanggil Ainur gitu. Tapi ya biar kelihatan straight bahwasanya saya cowok gitu ya Roni. Gitu. Oke. Seperti Pak Tata bilang, saya dosen awalnya dari 2004 saya dosen di Budi Luhur sampai dengan saat ini, pernah di posisi Kaprodi gitu ya. Pernah ngisi beberapa kali borang. Pernah meningkatkan akreditasi prodi saya dari C menjadi B gitu ya, itu salah satu achievement gitu. Terus habis itu saya rasa cukup gitu ya untuk jadi kaprodi, sekarang pindah ke dunia industri. Selain itu juga saya bantu di Asosiasi Dosen Indonesia, kami yang develop aplikasinya. Kemudian Aptikom pun juga nitip servernya ke kami gitu ya. Terus kami kemarin baru buat asosiasi baru ya, ACA CISERT ya, Akademik CISERT gitu ya, karena concern sekali
dunia digital kalau tanpa ada pengamanan. Kalau zaman dulu kan harapan kita oke, kita buat aplikasi dan kita deploy di server dan go live. That's it gitu ya. Tapi bagaimanapun ada hal yang menghantui gitu ya. Security issue yang menjadi isu terkini ya gitu. Jadi ya kayak misalkan kalau di kampus tiba-tiba mahasiswa bisa melakukan sulap, nilainya bisa berubah. Gitu, itu sering terjadi sekali gitu ya. Makanya kita buat Acat T-shirt di kemarin kita launching lagi gitu ya di Maranatha gitu ya. Oke, itu pun juga teknologi juga di sisi kami juga gitu. Oke, apa ya bisnis digital ya pertama kali gitu. Kalau menurut dari developers.bri.co.id gitu ya, saya tidak tampilkan kapan saya akses terakhir di sini gitu. Ini salah satu kesalahan juga sih. Kalau di depan peneliti-peneliti gini, ya mohon maaf ya sebelumnya Bapak dan Ibu peneliti gitu ya. Harusnya saya tampilkan kapan terakhir diakses. Bisnis digital adalah pemanfaatan teknologi digital untuk menciptakan berbagai keunikan, mulai dari model bisnis hingga pengalaman pelanggan atau customer experience. Di sini adalah customer experience yang dikejar ya, selain juga dengan value, ya. Keunikan itu kan value ya, yang diharapkan dari platform digital, dari bisnis digital, gitu ya. Terus kemudian bisnis digital adalah suatu jenis usaha yang memanfaatkan kecanggihan teknologi ketika menciptakan sebuah produk atau memasarkannya. Jadi pada akhirnya yang kita gunakan adalah teknologi. Makanya teman-teman kalau di sini mengambil jurusan komputer ya, mau TI, SI, SK atau ya apapun itu ya, tapi basicnya adalah IT, berarti teman-teman sudah kakinya tuh sudah melangkah satu langkah ke depan dibandingkan teman-teman di prodi yang lainnya lagi untuk masa depan ya. Karena kan disadari betul atau tidak, ya, sadar atau tidak nih kita nih ya, bahwasanya kehidupan kita itu bergantung sepenuhnya pada teknologi. Kalau saya boleh tanya ke teman-teman di sini, silakan dijawab melalui chat gitu ya. Kalau disuruh milih ketinggalan dompet atau ketinggalan handphone. Monggo silakan. Kalau saya ketinggalan dompet sering. Betul Pak Tata. Kalau ketinggalan handphone dompet. Iya, kalau handphone mendingan balik lagi ya Pak Tata. Iya, balik lagi karena curigai nanti sama istri saya. betul. Setuju. Jadi kan kalau dilihat di sini mostly gitu ya, teman-teman menjawab dompet pasti. Karena teman-teman bisa menggantikan fungsi dompet dengan HP. Tapi ada juga yang menarik nih dari Rafli Bagas, ketinggalan HP. Mungkin HP-nya Nokia 5500 gitu ya. Belum. Jadi nggak apa-apa, ketinggalan. Mungkin loh Pak, mungkin ya. Karena kalau teman-teman punya smartphone gitu ya, itu dari zaman, dari ketika teman-teman bangun tidur. Kan kalau orang tua bilang gitu ya, ketika bangun tidur ucapkan doa dulu ya nak ya gitu ya. Tapi sekarang tidak. Yang pertama kali diraih adalah bukan tangan istri, mungkin kalau Pak Tata gitu ya. Yang pertama kali adalah handphone. Terus dicek dong, ada apa dinamika yang ada di grup WhatsApp. Iya kan. Habis itu ya modusnya adalah ya sebelum kita sambil mengumpulkan nyawa sebelum sholat subuh gitu kan ya. Ya udah lay down dulu di tempat tidur sambil lihat grup WhatsApp dinamikanya seperti apa, sampai dengan puas baru menuju ke masjid atau ya mungkin sholat subuh gitu di rumah. Itu ya, itu kejadian dengan saya juga Pak, jujur aja. Jadi yang pertama kali bukan wajah istri saya yang saya lihat, ya saya lihat handphone dulu. Kan handphone di sebelah. Gitu. Jadi istri kedua handphone ya? Exactly Pak. Itu jadi semua reminder, semua pekerjaan ada di situ semua.
gitu ya. Nah, ketika dompet ketinggalan, saat ini ekosistem yang ada di sekeliling kita sudah mendukung sekali. Jadi kalau nggak punya uang, jajannya pakai kris, gitu kan ya, atau pakai digital payment, apapun itu. Bahkan sekarang BI ingin mengeluarkan digital rupiah. Betul sekali. Apa bedanya Pak dengan saat ini kita pakai digital banking ya? Sama aja. Cuma kalau saya menilai di sini ada sebuah strategi yang ingin dijalankan BI adalah untuk mengontrol inflasi. Jadi ketika sekarang nih di US saat ini gitu ya, ketika suku bunga ditingkatkan, harapannya adalah orang-orang akan masukin uangnya ke bank untuk investasi, tapi ternyata tidak terjadi. Uangnya masih beredar banyak gitu ya. Makanya teman-teman saat ini yang sedang punya KPR itu sedang ketar-ketir karena bunganya floating tinggi gitu. Kasihan pokoknya. Semoga bisa ini ya dilewati dengan baik-baik saja teman-teman. Oke, kira-kira begitu dari pengertian tentang bisnis digital. Jadi platformnya adalah menggunakan teknologi di situ dan tujuannya adalah mengantarkan uniqueness value yang bisa kita capai gitu ya dengan customer experience gitu. Oke, sebelumnya itu kita juga masuk apa yang namanya bisnis digital dengan digitalisasi bisnis. Kadang-kala kan kita ngerasa oke, kita sedang menjalankan bisnis digital. Oke, bisnis digitalnya apa? Kita jualan menggunakan platform e-commerce. Kalau bagi versi saya, yang dia lakukan adalah melakukan digitalisasi bisnis yang semulanya manual menjadi menggunakan teknologi. Gitu. Makanya kalau di sini, kalau sebagai penjual, ketika mereka meletakkan jualannya atau usahanya di e-commerce, Tokopedia, Shopee atau Blibli dan lain-lain gitu ya, itu mereka sedang menjalankan digitalisasi bisnis sebagai seller ya. Tapi as a Tokopedia, as a Shopee, as a e-commerce platform, mereka sedang melakukan bisnis digital. Gitu. Nah, yang diotomatisasi adalah proses bisnisnya. Dua-duanya memang melakukan otomatisasi proses bisnis. Tapi goal-nya adalah ya berbeda ya. Kalau misalkan dari bisnis modelnya gitu ya, dilihat ketika si seller menjual sesuatu adalah ya bisnis modelnya jelas. Dia hanya menjual jasa atau barang melalui e-commerce. Sesimpel itu. Tetapi kalau di bisnis digital, kita bisa mengeksplor banyak sekali bisnis model. Pertama, misalkan dari persentase penjualan, misalkan kita ambil sekitar 5% atau kalau di GoFood atau GrabFood itu 30% dari harga transaksi yang ada di restoran tersebut. Gitu. Selain itu kan keluar lagi kan, kalau teman-teman memperhatikan perjalanannya dari e-commerce ya, atau Grab atau GoFood, itu kan makin banyak variasi pembayaran. Kalau saat ini ada pembayaran pemesanan plus dengan pengiriman. Yang saya bilang tadi itu, makin lama, makin ke sini, yang namanya bisnis model mereka, variabelnya makin banyak. Gitu. Mereka sangat amat possible dengan adanya teknologi itu tadi, untuk bisa meningkatkan income-nya, sehingga kan kadang valuasinya aja. Kenapa? Karena ya itu tadi, hitungannya kalau mereka taruhlah gitu ya, kalau kami di ngampus taruhlah misalkan satu mahasiswa yang ada di ngampus spending Rp5.000 per bulan gitu ya, maka kami akan happy. Gitu, maka kami akan happy gitu. Jadi cuma duit receh tapi faktor pengalinya banyak. Itu dengan model kayak e-commerce. Tapi teman-teman juga bisa juga modelnya, oke, saya nggak pengen seperti ini Pak gitu ya, saya pengen bikin SaaS gitu ya, software as a service yang bisa dijual gitu ya, SaaS. Atau yang paling gampang modalnya, paling mudah modalnya adalah software as a service. Karena kalau teman-teman infrastructure as a service ini mahal. Karena teman-teman harus punya server yang besar sekali gitu ya. Kemudian backup segala macamnya juga harus mengejar SLA itu tadi gitu ya. Ya macam kayak
AWS atau Google Cloud atau bahkan Alibaba Cloud. Itu infrastructure as a service. Gitu. Nah, ini bisnis model yang perbedaannya adalah ya itu tadi, penjualannya itu ya prosentase dari penjualan, ada bisa juga iklan, tiba-tiba misalkan oke, saya pengen naruh iklan toko saya, maka bayar lagi ke Tokopedia atau bayar lagi ke Shopee. Revenue baru lagi buat si Shopee dan Tokopedia. Makin banyak tuh variasinya, gitu ya. Makanya mereka mencoba untuk orang-orang tuh biar menjadi edik dulu di aplikasi tersebut, kayak bisnis narkoba sih. Dikasih enak, sampai dengan login. Mereka menjadi terbiasa dengan ini. Kalau suruh pindah, ya udah nggak mau lagi. Kayak saya, misalkan saya prefernya ke toko yang hijau dibandingkan dengan orange. Kenapa? Ya sudah nyaman di situ. Mau pakai GoPay atau OVO, saya pilih OVO gitu ya. Karena sudah nyaman di situ, saya nggak pernah install lagi. Gitu. Itu sudah mulai terbentuk saat ini. Gitu. Oke. Nah, ini kalau kita lihat as a business ya, kita melakukan sebuah research di awal-awal gitu ya. Ini hal mungkin teman-teman jago ya, teman-teman riset di Bina Dharma nih jago-jago dalam melakukan research. Pertama adalah kita harus concern terhadap what your customer needs and cares about. Sebenarnya what is actual problem gitu ya di calon pelanggan teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua adalah what you do really well. Maksudnya adalah teman-teman itu bagus di bidang apa. Contoh misalkan gini, saya tuh background saya di dunia pendidikan dari tahun 2004 sampai dengan saat ini saya berkiprah di dunia pendidikan. Saya nggak mungkin bikin platform untuk kayak Halodoc, karena saya nggak kenal, gitu ya. Latar belakang saya tuh bukan di kedokteran. Saya nggak tahu what's actual problem gitu ya di dunia kedokteran, di dunia kesehatan. Atau mungkin tiba-tiba saya bikin aplikasi untuk transportasi kayak model kayak Redbus. Saya nggak tahu gitu ya kearifan lokal di dunia transportasi itu seperti apa. Jadi di sini teman-teman tahu betul gitu ya dari hulu ke hilir itu seperti apa kondisi lapangannya. Gitu. Makanya kalau teman gini ya, investor itu ketika pertama kali selain bisnis yang dianalisis, latar belakang founder-foundernya. Jadi foundernya latar belakangnya sesuai atau tidak dengan bidang bisnis tersebut. Karena pengaruh banget nih, gitu ya. Pengaruh banget dengan ketika investor mencoba untuk menaruh uang, menginvestasikan uang ke bisnis teman-teman, gitu ya. Kemudian pasti ada what your competition does really well. Maksudnya di sini adalah it's okay sih at the first time kamu teman-teman punya inovasi gitu, tapi coba dilihat apakah ada kompetitornya. Kalau ada kompetitor itu menandakan bahwasanya memang valid ya bisnis teman-teman yang akan buat. Kalau nggak valid gimana Pak? Analoginya sama dengan kayak teman-teman buka gitu ya, buka toko jas hujan di gurun pasir Sahara. Kan nggak ada pesaingnya, Pak. Bagus dong, Pak. Kita menjadi pertama kali orang yang punya toko jas hujan di gurun pasir Sahara. Siapa yang mau beli? Karena nggak pernah ada hujan. Gitu. Jadi, it's okay. Tapi bagaimanapun, Pak, bagaimana dengan kasusnya Apple, Pak? Ketika Apple membuat PC pertama kali, dan pada akhirnya diikuti sama IBM, Compaq, dan lain-lain, meniru kesuksesan Apple dalam menjual PC. Nah, itu sih emang kasusnya beda lah. Gitu ya, kasusnya beda dalam hal itu. Gitu. Oke, nah di sini dalam bisnis digital untuk bisa menemukan unique value proposition. Jadi kalau ditanya apa sih unique value proposition ya, alasan yang kuat untuk bisa menjawab gitu ya. Kalau ditanya, kalau misal kenapa saya harus pakai servis kamu ya, gitu. Kalian bisa jawab dengan value-value apa yang kalian akan deliver gitu dalam bisnis kalian. Nah di sini dengan adanya teknologi, peran teknologi di sini. Atau istilahnya kayak competitive advantage-nya. Competitive advantage itu adalah salah satu keunggulan kalau dibandingkan dengan pesaing lain. Contoh misalkan kita coba di dunia perbankan,
Salah satu inovasi teknologi pertama kali banknya adalah BCA yang mengeluarkan ATM pertama kali. Jadi kalau ditanya kenapa harus nabung di bank BCA, bank BCA jawab, kami punya fasilitas ATM. Jadi para nasabah kami tidak perlu mengantri di teller, menghabiskan umurnya untuk mengantri di depan teller, gitu. Itu salah satu sebuah unique value proposition ketika itu. Sampai akhirnya itu menjadi standar. Kenapa? Karena pasti akan diikuti sama kompetitor. Gitu. Jadi standar. Kenapa? Karena saat ini bank ya harus punya ATM, harus punya mobile banking, harus punya web banking, dan segala macam. Fasilitas-fasilitas yang menjadi standar. Oke. Coba kita belajar dari Netflix dan Blockbuster. Teman-teman sudah tahu Netflix pasti, tapi nggak tahu Blockbuster. Mungkin kalau Pak Tata tahu sekali Blockbuster. generasi yang udah tahun 90 besar gitu ya. Jadi dulu persaingannya menarik sekali ya antara Netflix dengan Blockbuster. Jadi kalau kita lihat di sini dari journey-nya Netflix dengan Blockbuster ya, dilihat di sini. Blockbuster itu ya rilis tahun 85 ya. Ini saya masih nyusu sama ibu saya nih tahun 85 gitu kan ya. Terus tahun 94. Jadi ini dua-duanya adalah bisnis penyewaan video. Bedanya kalau Blockbuster itu traditionally banget gitu ya. Netflix cukup cutting edge pada saat itu, sampai sekarang juga cukup cutting edge. Maksudnya dia paling keren gitu dengan menggunakan teknologi. Jadi dulu Netflix itu ingin melawan Blockbuster ketika itu di tahun 90-an. Blockbuster itu menguasai pasar rental video yang ada di Amerika. Jadi Blockbuster itu toko rentalnya itu tersebar di seluruh negara bagian Amerika. Jadi ketika ada orang yang ingin head to head dengan Blockbuster, gitu ya, berdarah-darah sama Blockbuster, maka mereka harus sekuat Blockbuster membangun toko-toko rental yang ada di Amerika. Nah, Netflix kemudian mikir, kayaknya pakai web aja cukup ya, gitu. Nah, ketika itu Netflix langsung rilis tanpa ada, sampai sekarang ada rental toko store-nya Netflix, gitu ya. Semuanya ada di web, menggunakan teknologi web, gitu. Nah, masuklah Netflix pakai web. Itu tahun 97. Jadi di sini kita lihat dinosaurus-nya adalah si Blockbuster. Gitu. Sampai akhirnya gitu ya, ya kita lihat di sini gitu, Netflix-nya bisa spike ke atas, tapi Blockbuster-nya turun gitu, mendelep ke bawah sampai dengan sekarang. Generasi milenial taunya Netflix. Gitu. Padahal dulu kayak zaman dulu mungkin kita kenal ada video Easy. Itu juga sama konsepnya seperti Blockbuster. Jadi teman-teman harus datang dulu ke store-nya gitu ya, sewa VCD, DVD, dan segala macam. Terus nanti harus dibalikin sesuai dengan periode peminjaman, gitu ya. Nah, di sini dengan peran teknologi, Netflix bisa melawan Blockbuster. Ini dia sedang menjalankan bisnis digital, Netflix, di kala itu, gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya value apa yang disolusikan oleh Netflix ketika melawan Blockbuster selain menggunakan teknologi tadi? Oke, kalau Blockbuster time consuming store visit, karena kan harus pergi ke store ya beberapa orang ada yang happy, mungkin sambil jalan-jalan, tapi beberapa orang ngerasa bahwasanya ya udah di rumah aja gitu kalau pakai Netflix, tinggal akses install Netflix di TV gitu ya. Atau pakai zaman dulu mungkin belum ada smart TV, masih pakai PC. Nyalain PC-nya, terkoneksi sama internet, udah beres, bisa akses on demand videonya. Gitu ya. Terus kalau Blockbuster tidak ada katalog, tidak ada rekomendasi. Tetapi kalau Netflix dia ada rekomendasi berdasarkan dari pola yang biasa teman-teman tonton video genrenya seperti apa. Makanya kalau lihat di Netflix itu ada berapa persen kecocokan dengan selera teman-teman. Blockbuster belum kala itu. Gitu, rekomendasi segala macam. Itu kan memudahkan kita ya. Kadang-kala pernah nggak sih teman-teman ngerasain bingung mau nonton apa? Kemudian tiba-tiba Netflix memberikan rekomendasi nonton ini aja.
gitu. Karena kan di depan kita coba browsing ke bawah nih, film apa yang bagus gitu ya, bingung gitu. Karena kita dihadapkan dengan banyak sekali menu ya. Sedikit overwhelm lah gitu. Tapi ada solusi supaya tidak overwhelm banget gitu ya. Ya udah ada rekomendasi gitu. Terus ada yang namanya biaya-biaya yang lainnya kalau di Blockbuster gitu. Sedangkan Netflix itu udahlah, kalian bayar sekali. Kalau ada keterlambatan pengembalian, ya udah, kami tidak akan bebankan denda. Sedangkan Blockbuster ada denda. Ini juga salah satu value yang Netflix jadi solusi banget lah gitu. Orang-orang kan nggak suka kena denda karena ada biaya tambahan lagi gitu. Oke, itu salah satu value tadi ya. Kemudian lagi, latar belakang lagi adalah kita ada di industri 4.0. Saya yakin teman-teman sudah tahu industri 4.0 yang notabene gara-gara pandemik ini yang menjadi katalisator supaya industri 4.0 ini berjalan dengan cepat ya. Kalau nggak ada ya, nggak ada pandemik, paling kita masih santai-santai aja. Oke, journey ya membuat bisnis digital adalah, ini kita ambil contoh ya, yang lagi tren saat ini adalah Linktree. Saya bulan Maret itu di ngampus akan mengadakan pelatihan workshop untuk membuat aplikasi seperti Linktree. Gitu, offline, tapi tidak online. Gitu ya, dengan bahasa pemrograman Go language. Gitu. Both back end maupun front end-nya, jadi full stack yang akan kita ajarkan ke teman-teman. Nah, Linktree itu salah satu yang saat ini sangat amat tren. Kenapa? Karena ini bisa di kartu nama digital. Teman-teman bisa menyematkan gitu ya, link-link kayak LinkedIn teman-teman, atau mungkin kalau teman-teman yang sering menulis gitu ya, Google Scholar-nya juga bisa di-link-kan, kemudian Scopus-nya juga bisa di-link-kan gitu ya, sehingga bisa menunjukkan proof of concept teman-teman gitu. Saya tuh orang yang sangat amat kayak tadi Pak Leon punya banyak sekali reward itu bisa disematkan gitu ya. Jadi ketika orang ingin bekerja sama dengan Pak Leon, itu langsung confidence-nya tinggi. Pak Leon ini bisa dipegang. Gitu. Kenapa? Karena proven nih. Gitu. Banyak sekali reward yang beliau dapatkan. Nah, taunya dari mana ya? Dari tadi gitu ya, Linktree gitu. Nah, Linktree saat ini dipakai buat ya macam-macam ya, bisa buat marketing dan segala macam gitu ya. Nah, ini pun juga agregat link lah sebenarnya gitu ya. Ini pun mereka jual dalam hal seperti ini. Kalau gratis ya oke, kayak gini. Kalau bayar segini, ini namanya bisnis modelnya gitu. Dia menjual bisnisnya, Linktree-nya dengan cara ya subscribe, bayar per bulan, gitu. Ini menyenangkan gitu ya. Kalau punya bisnis subscribe gini, kita kayak punya jin digital. Teman-teman tinggal tidur aja, duit itu mengalir. Gitu, argonya jalan terus. Jadi benar-benar nggak perlu apa ya, perhatian khusus lah. Gitu. Semuanya sudah dihandle oleh teknologi. Semuanya, dari mulai payment segala macam, udah tinggal tidur nyaman. Ya kecuali kalau ada trouble sedikit, itu wajar ya. Hal yang wajar banget gitu. Oke, kayak gini. Terus kemudian lagi di bawah gitu ya, ini salah satu produk digital yang ini nggak perlu bakar duit banget sih gitu. Maksudnya tidak kayak seperti e-commerce yang notabene mereka bisa rugi di angka minus 495%. Gila itu. Oke. Mokapos gitu ya, Mokapos itu ya kayak gini ya. Mereka jual POS itu gini. Salah satu apa ya, pencatatan transaksi gitu ya di UMKM. Kenapa? Karena UMKM itu kan ingin naik level, ingin meningkatkan bisnisnya kan harus mendapatkan pinjaman dari bank atau di mana-mana. Nah, salah satunya bukti bahwasanya transaksinya bagus-bagus saja gitu ya, maka harus tercatat gitu. Nah, si POS digital ini membantu gitu. Karena ada catatan transaksi secara live ya di ini, entah pakai manual atau ya mungkin bisa pakai seperti ini ya, Mokapos gitu. Bahkan sampai pembayarannya bisa macam-macam gitu. Oke, kemudian implementasinya dalam pengembangan perlu diperhatikan dengan bisnis model. Jadi gini teman-teman, kalian
mungkin tahu waterfall ya, ada Agile gitu ya. Nah, ketika kalian mendesain itu kan ada metodenya. Nah, kadangkala banyak orang yang gagal dalam artian produknya jalan, tapi ketika di-twist untuk ke bisnis model yang lain-lainnya, dia harus melakukan develop ulang atau mungkin patching sedikit. Ketika patching sedikit itu butuh cost, waktu, biaya ya, gitu, waktu dan biaya. Nah, makanya dari awal kita desain dulu, kayak mau bikin link tree, bisnis modelnya akan seperti apa di awal, kita define di awal. Jangan setelah produknya jadi baru mikir, oh iya dari produk ini kita bisa duitin ini gitu. Kami pernah gagal di sini dalam hal menentukan bisnis model. Jadi produknya udah jadi, baru kita define bisnis modelnya. Nah itu ya gimana ya, kita harus develop lagi dari awal. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan bisnis model yang akan kita tentukan. Gitu. Nah dari awal sebelum mendefine, selain bikin analisis struktur fungsionalnya, tapi dari awal kita sudah mendefine bisnisnya akan seperti apa. Contoh misalkan gini, teman-teman pengen bikin aplikasi akuntansi, pengen ngejualnya sebagai software as a service, subscribe atau beli putus dan segala macam lah, gitu ya. Nah terus di awal selain teman-teman menentukan fungsi-fungsinya apa saja, gitu ya, baiknya teman-teman akan mendefine gitu. Kita akan menjualnya dalam bentuk apa? Misalkan gini, laporan akuntansi, misalkan kita laporan keuangan gitu ya, ya udah sampai dengan jurnalnya saja, pencatatan jurnal misalkan, udah gitu ya, itu gratis pencatatan jurnal. Tapi kalau sampai dengan statement rugi laba gitu ya, maka harus bayar sekian. Nah itu kan harus ada kuncian-kuncian yang harus ditanam di kode gitu ya, di aplikasinya. Gitu. Nah banyak sekali orang yang kejebak ya gara-gara ya udah produknya jalan dulu, pokoknya jalan dulu lah gitu, baru setelah itu baru mendefine bisnis modelnya seperti apa gitu. Jelas ya? Oke. First things first adalah ketika kita mau menentukan jualannya mau kemana, maka kita pakai tools yang sering saya pakai adalah bisnis model Canvas gitu. Ini pun kalau misalkan teman-teman ingin lanjut lagi webinarnya, saya dengan senang hati ya akan membantu untuk sharing bagaimana cara ngisi ini. Nah, boleh tuh Pak Roni. Siapa Tata, tinggal diagendakan saja. Saya dengan senang hati akan hadir lagi. Tahun depan berarti ya? Sure, Pak. Oke, nah ini adalah salah satu, mau bisnis digital, mau bisnis konvensional, is okay. Tapi ini salah satu pegangan sebelum kita move to implementasinya. Jadi istilahnya kayak saya pernah gitu ya spending duit banyak gitu, maksudnya duit bukan nggak banyak sih, cuma duit itu kebuang percuma lah buat hal-hal yang tidak terarah gitu. Kan ketika usaha kan ada dua hal yang harus kita jaga, waktu dan biaya. Uang. Kalau waktu tuh nggak bisa dibeli lagi, karena kalau misalkan kita udah punya duit banyak gitu, kita pengen beli waktu lagi ya nggak akan mungkin bisa lah. Keniscayaan banget gitu. Nah, yang harus kita define dengan teknologi tadi yang di awal-awal tadi adalah value-nya dulu. Gitu. Karena dari bisnis model Canvas tuh dari sini ya, kita di sisi sini ya, ada problem, biasanya customer itu bawa problem, dan kita nih sebagai penyedia solusi ya, kita harus menjadikan solusi. Ketika ini match, maka akan ada yang namanya revenue stream. Duit akan ngalir. Value-nya akan bertukar. Kita memberikan value solusi, sedangkan si customer akan memberikan value berupa uang itu tadi. Gitu. Kira-kira begitu. Nah, berikutnya ada tools-nya adalah design thinking. Kenapa harus ada design thinking, Pak Roni? Gini ya, tadi kita bahas tentang kearifan lokal. Contoh gini, saya kemarin ketemu dengan pelaku usaha bank sampah. Gitu. Saya tanya ke beliau, apakah sudah ada produk digital dalam pengelolaan bank sampah? Oh sudah Pak Roni, sudah ada yang buatin gitu ya, tapi itu nggak kepake. Kenapa? Karena orang-orang di sini lebih senang pakai manual.
karena pengen ketemu saya langsung gitu. Kan kalau pakai digital kan enak ya, semuanya pencatatan ya udah langsung otomatis gitu. Karena mereka pengen ketemu saya. Itu kayak gitu. Hal-hal di luar dari teknologi yang kadang kita harus consider sekali kearifan lokal itu tadi. Contoh lagi misalkan, kan di sini ada pain dan gain yang harus kita solusikan, tapi lihat lagi faktor selain teknologi capabilities gitu ya, yang harus kita concernkan gitu. Contoh lagi adalah gini, dulu saya pernah kepikiran membuat aplikasi untuk orang-orang tua. Jadi dari mulai ya kita sadari betul bahwasanya orang-orang tuh malas punya anak saat ini. Di akhir-akhir ini banyak orang sekali nggak pengen punya anak gitu. Terus kemudian ada masalah di sini adalah oke, nanti siapa yang ngurus ya mereka ya? Kan punya harapan pengen punya anak kan ketika nanti tua ada yang ngurus kita gitu. Kita tua nanti ada yang ngurus anak-anak gitu kan ya, harapannya begitu. Berarti kan kalau nggak ada nih, ada potensi sendiri gitu. Nah, dari aplikasi tersebut saya pikir, oh ya, akses ke panti jompo, akses ke ambulan, rumah sakit, sampai dengan ngurus pemakamannya. Yayasan Bunga Kamboja dibikin digital. gitu. Sampai mereka sudah punya historinya di aplikasi gitu. Tapi balik lagi gitu, ketika di research di lapangan, kan ketika saya tuh kebiasaan ya, ketika mau rilis sesuatu, saya harus research dulu. Karena ketika saya punya ide itu subjektivitasnya tinggi sekali, dan saya harus mengurangi subjektivitas itu dengan cara yang ngobrol ke calon customer-nya. Gue punya ide kayak gini, oke nggak sih? Gitu. Ini salah satu design thinking juga metodenya. Empathize itu tadi. Gitu. Nah, ketika ditanya apakah solusi ya orang tua satu, mereka punya keterbatasan dengan mata. Kan kalau pakai handphone gitu ya, kalau pakai handphone gini kan ya tulisannya kecil-kecil. Atau ya mungkin udah malas lah gitu. Mereka sudah tidak terlalu tertarik lagi dengan dunia teknologi. Misal gitu ya. Terus lagi ya pokoknya jatuhnya ke ribetnya itu tadi. Karena tidak apa ya, kalau kita bangun aplikasinya cuma sekedar consider fungsionalnya aja, non-fungsionalnya tanpa kita pikirkan, kayak faktor-faktor kearifan lokal itu tadi, pain dan gain-nya gitu ya, maka aplikasi tersebut akan gagal. Secara fungsi itu berhasil gitu ya, tapi secara digunakan atau tidaknya, itu lain cerita lagi, itu akan ngaruh ke experience lagi tadi gitu ya, supaya matching nih gimana gitu, dengan problem yang ada di apa ya, yang ada di aplikasi tersebut dengan kondisi yang ada di realnya seperti apa. Gitu. Kira-kira gitu. Jadi hati-hati terhadap membangun sebuah teknologi. Jadi bukan berarti kayak gini ya. Kalau saya lihat skripsi mahasiswa misalkan, pasti problemnya adalah karena proses yang dijalankan perusahaan tersebut masih bersifat manual. Pertanyaan terbesarnya adalah, emang ada masalah manual? Masalahnya apa dengan proses manual? Nggak bisa jawab. Gitu. Karena mereka nganggapnya bahwasanya dengan proses manual ya itu so dinosaurs gitu ya. Jadi tidak keren nih gitu. Tapi kadang-kala ketika dihadapkan dengan teknologi bukan menjadi solusi, jadi jadi masalah baru lagi. Gitu. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas atensinya teman-teman. Monggo saya kembalikan lagi ke Pak Leon. Oke, terima kasih banyak Pak Roni. Ini nambah wawasan ya buat kita semua bagaimana memulai bisnis digital itu ya. Dan Pak Roni sendiri ini narasumber yang kompeten karena dia juga sudah punya platformnya yaitu Ngampus Pak ya. Seperti online organizer. Tadi katanya Pak Roni ada mau apa? Sharing tentang apa? Ngampus ya atau gimana? Ngampus ya, oke. Oke, Mungkin ada Mbak Rizka di sini ya yang akan boleh. menjelaskan. Monggo silakan Mbak Rizka. Baik, terima kasih Pak Roni. Ya, sebelum saya share screen ke Bapak Ibu semua dan teman-teman, perkenalkan terlebih dahulu saya dengan Rizka Tia, tim dari Ngampus tentunya. Terima kasih sekali lagi teman-teman yang sudah join dan sekarang ini nih pingin lebih
memperkenalkan ngampus lagi nih kepada teman-teman Universitas Bina Dharma, ya. Ngampus tuh sebenarnya apa sih gitu ya? Mungkin ada yang belum tahu atau mungkin belum pernah lihat, ya. Mungkin saya sekarang izin share screen terlebih dahulu ya. Silakan Bu. Baik, screen-nya sudah terlihat semuanya, Bapak Ibu, teman-teman. Ya, sudah Bu Rizka. Sudah nampak. Baik, suara saya terdengar aman ya, Bapak Ibu ya? Aman dan jelas, Bu Rizka. Baik, terima kasih. Baik, kita mulai saja ya. Kita perkenalan dulu nih. Sebenarnya ngampus tuh apa sih gitu? Sebenarnya ngampus ini adalah sebuah aplikasi ya Ibu, yang memang sudah kita bangun itu dimulai dari 2018 ya. Tentunya sudah berjalan sampai dengan saat ini sudah 4 tahun seperti itu. Dengan segala permasalahan yang ada, tentunya ngampus itu terjadi seperti itu. Untuk permasalahannya apa aja sih gitu kan? Apa namanya yang pernah kita lihat gitu ya? Umumnya yang di lapangan seperti itu. Ketika kita sedang membuat acara nih, gitu. Umumnya yang mahasiswa nih, ketika di kampus buat acara, terus panitia acaranya itu biasanya ada yang keteteran tuh untuk distribusi sertifikat, misalnya seperti itu. Sertifikat yang berbentuknya fisik, biasanya seperti itu. Nah, apalagi kalau misalkan terjadinya ada kehilangan sertifikatnya. Terus tambah lagi ada tanda tangan pejabat terkait, dan itu pasti diminta ulang, ya. Mungkin effortnya di situ. Nah, dari segala permasalahan yang terjadi yang pernah kita lihat pada umumnya, karena saya juga pernah menjadi panitia sebuah acara gitu ya di kampus, ada zaman dahulu gitu seperti itu, mungkin effortnya lebih gitu ya. Nah, dengan adanya aplikasi ini, intinya apa namanya, kita membuat semuanya itu ingin menjadi lebih mudah ya, lebih mudah, terorganisir tentunya, dan semuanya dapat dilihat secara real time. Nah, kemudian dari masalah-masalah yang pernah terjadi itu, kampus dapat menjawab semua permasalahan yang ada, khususnya dari teman-teman mahasiswa nih, yang umumnya banyak banget bikin acara. Biasanya di setiap semester itu pasti ada aja tuh acaranya gitu ya, mungkin dari organisasi mahasiswa ya seperti BEM misalkan seperti itu, terus apa namanya organisasi mahasiswa yang lainnya, itu biasanya banyak banget tuh acara-acara yang di-create sama mahasiswa-mahasiswa dari berbagai jurusan tentunya seperti itu. Nah, aplikasi Ngampus ini tentunya dapat mendokumentasi nih histori acara yang mana sudah dibuat oleh kita ya, oleh kita sebagai penyelenggara acara tentunya, yang mana nantinya lebih terlihat, lebih terstruktur Bapak Ibu dan teman-teman semuanya gitu, dan dapat membantu juga nih khususnya yang namanya kalau ada acaranya bersertifikat gitu. Jadi teman-teman tuh bisa sertifikatnya tuh sudah muncul otomatis di satu aplikasi ini gitu, tanpa teman-teman ribet lagi nih sertifikatnya mana ya. Biasanya kalau sertifikat fisik, saya pengalaman Bapak Ibu itu juga hilang entah kemana gitu. Saya ikut kursus misalkan, itu sertifikat bentuk fisiknya udah lupa kemana, entah lupa nyimpennya gitu ya, atau mungkin apa terselip di mana dan segala macam gitu. Nah, dengan Ngampus ini semuanya itu dapat terorganisir dengan baik, khususnya dokumen-dokumennya atau histori dokumen khususnya sertifikat itu dapat dengan baik seperti itu. Kemudian Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, ya,
Ngampus ini terdiri juga punya 2 aplikasi nih Bapak Ibu ya yang sudah available di App Store dan juga Play Store. Jadi ada 2 sisi nih Bapak Ibu. Ada dari sisi user, kemudian juga ada sisi dari partner atau penyelenggara acaranya atau admin atau petugas acara seperti itu. Nah, jadi kalau dari sisi user, mungkin teman-teman mahasiswa nih yang kemarin mungkin ada kendala ya pas mendaftar mungkin sempat koordinasi juga dengan Bu Iin, dan Bu Iin juga sempat koordinasi juga dengan saya. Nah, inilah yang nantinya dilihat sama user dan atau mahasiswa yang nanti ingin mendaftar acara kalau sudah punya akunnya. Tentunya nanti tinggal lihat eventnya aja apa di situ, misalkan mau ikut acara yang sekarang ini, misalkan sebelumnya sudah mau daftar, itu di situ sudah ada banyak acara-acara yang memang sudah mendekati harinya untuk terselenggara seperti itu. Jadi kita tinggal check out aja tiketnya, kemudian daftar, kemudian daftar, setelah itu muncul secara otomatis tiketnya di aplikasinya teman-teman, seperti itu. Ini dari sisi user ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang berikutnya adalah dari sisi aplikasi partner. Nah, aplikasi partner ini bagaimana untuk manage acaranya. Jadi si panitia acara nih yang nantinya mau membuat acara, terus kemudian create segala macamnya dari flyernya, kemudian deskripsi acara, kemudian jam atau harinya acara tersebut ingin diselenggarakan, ini dari satu aplikasi ini, Bu. Nah, ini aplikasinya, aplikasi ini sempat saya sempat saya sounding juga ke Bu Iin, ya Bu ya, untuk melihat acaranya yang sudah dibuat, kemudian data-data peserta yang sudah ada di aplikasi tersebut. Dan dari sisi partner pun juga bisa melihat nih Bapak Ibu, sebenarnya peserta yang sudah terdaftar di acara yang kita create itu ada berapa banyak sih? Seperti itu yang sudah terdaftar. Itu. Dan kemudian bukan hanya daftar peserta aja yang ada di situ. Ada juga namanya revenue atau pendapatan untuk khususnya acara yang berbayar. Jadi dari sisi panitia atau petugas acara ini dapat melihat tuh pendapatannya sudah berapa sih, sudah berapa banyak sih yang pesan tiketnya dan sebagainya seperti itu. Jadi memang ada 2 aplikasi yang berbeda ya, tapi sebetulnya tetap di wadahnya Ngampus juga, tapi khusus yang partner ini itu memang dikhususkan untuk para panitia atau penyelenggara acaranya seperti itu. Nah, kemudian mohon maaf ya Bapak Ibu ya, agak delay. Iya. Berikutnya ini adalah beberapa partner Bapak Ibu dari Ngampus tentunya. Sebetulnya yang di-capture di sini nggak seluruhnya ya Bapak Ibu. Karena tidak muat. Tidak muat, jadi kita capture yang memang beberapa saja di sini. Dan memang partner kami mungkin kalau dilihat di sini bukan hanya universitas saja atau perguruan tinggi, tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk instansi lainnya. Ya mungkin seperti perusahaan atau yang ada punya perusahaan, tapi mau bikin event misalkan, eventnya mau di-manage sama aplikasi Ngampus itu juga boleh banget. Kemudian ada yang mungkin yang punya restoran misalkan seperti itu. Terus mau daftarin juga jadi partner Ngampus itu boleh banget gitu. Jadi logo UBD belum ada ya? Iya tuh Pak, belum. Nah, Bu Iin nih request nih nanti ya. Iya Mbak. Mungkin next-nya nanti Promosi. UBD akan bisa kita tampilkan di sini tentunya, nanti kita akan katanya mau ke Palembang Mbak Rizka. Insya Allah Pak, Insya Allah Pak. Sama Bu Gimana, Iin Pak disiapin pempek. Makan pempek. makan pempek. Baik. Mie celor, ada mie celor kan? Waduh, siap Pak.
Baik, mungkin nanti next-nya UBD bisa berpartner dengan kami juga dan bisa kita Mantap. attach logonya di sini dan tentunya nanti kita akan kita akan koordinasikan kembali misalkan untuk kerjasamanya, untuk mekanisme selanjutnya seperti apa, nanti kita bisa berkoordinasi lebih lanjut tentunya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, ditunggu ya Mbak ya kehadiran Baik, di Bina Ibu Dharma. Ins. Baik, insya Allah Bapak Ibu. Dan Ada lagi, selanjutnya, Bu Rizka? Oh ya, masih ada ya. ya, ini terakhir slide-nya Pak. Baik, jadi selain aplikasi tadi Bapak Ibu, kami juga ada program baru nih di ngampus, namanya program Open Class. Ini dikhususkan untuk seluruh dosen atau pengajar-pengajar ya, untuk membuat semacam kursus singkat yang semacam mengajar di kelas lah ya, mengajar di kelas, tapi ini bisa dilakukan bisa secara online ataupun offline juga ya, tergantung memang dari si kitanya sendiri yang mau mengadakan acaranya modelnya seperti apa, seperti itu. Nah, nanti apabila membutuhkan akomodir acara, tentunya ngampus bisa membantu untuk mewujudkan semua hal-hal tersebut yang nantinya diinginkan oleh Bapak Ibu jika ingin mengikuti program Open Class ini, seperti itu. Dan selain itu juga Open Class ini juga punya benefit nih Bapak Ibu ya. Selain bukan hanya buka kelas biasa aja ngajar seperti itu, ngajar online atau offline, tapi kita juga punya benefit di sini. Seperti sertifikat untuk narasumbernya ya, yang mana nantinya juga bisa membantu nih Bapak Ibu untuk dalam pelaporan BKD-nya nih di setiap semester tentunya, seperti itu. Kemudian juga kita akan berikan surat tugasnya dari PT Ngampus, jadi semacam SPK ya Bapak Ibu ya, surat perintah kerja seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah data audiens yang mana nantinya dapat Bapak Ibu gunakan sebagai bentuk promo untuk event-event selanjutnya yang nantinya Bapak Ibu adakan. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin sekian dari saya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rizka sudah memperkenalkan kampus kepada warga Bina Dharma dan juga peserta sekalian ya. Mungkin nanti ada tindak lanjut dari kita ya. Oke, kita balik lagi ke para peserta ya. Tadi sudah mendengarkan paparan dari Pak Ainur Roni dan juga dari Bu Rizka. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Kita buka beberapa kesempatan. Saya boleh nanya? Silakan Pak Tata, silakan. Silakan Pak Tata. Tapi saya nanya sama Mbak Rizka nih. Karena untuk dosen di UBD. Aduh, Kalau yang Pak Roni tadi saya tertarik yang isian itu tadi. Tapi kalau itu kayaknya sih nanti bisa 4 mata aja lah sama Pak Roni. Bisa langsung japri ya Pak ke Pak Roni ya. Iya. Tadi menarik ya untuk open class for lecturer ya. Nah, jadi artinya sebetulnya kita bisa membagi pengetahuan kita sesuai bidang ilmu kita. Mungkin sering saya katakan nih ke Bu Eka, ke Bu Iin ya, bahwa open class ini saya coba sedikit membuka wawasan dulu, nanti kalau salah minta tolong diperbaiki sama Ibu Rizka. Jadi open class ini difasilitasi oleh pihak kampus. Nah, ini menurut saya bagus sekali dan kita bisa berekspresi di situ sesuai kemampuan atau mata kuliah yang kita ajarkan. Dari 14 RPS itu boleh ya salah satu gitu ya Bu Rizka ya yang bisa ditayangkan dalam open class ini ya. Di mana kita bisa berbagi dengan audiens, dengan mungkin mahasiswa kita bukan hanya UBD aja ya kalau dalam open class ya. Betul Pak. Mahasiswanya nasional gitu, ya kan? Iya. Boleh dari kampus mana aja, nanti yang mempromosikan materi open class ini dari ngampus ya. Kalau materi yang kita bantu adalah bentuknya biasanya flyernya sih Pak ya. Flyernya, oh iya betul flyernya. Kalau materi dari dosen berarti ya. Tetap kalau materi untuk open class-nya sendiri itu dari dosen. Dosen masing-masing. Ya, jadi gini Bapak Ibu dosen khususnya atau juga mahasiswa juga boleh berarti ya, Bu Rizka.
mahasiswa terbuka sekali Pak. Kalau Oh memang ya, jadi anyone ya. Iya, ingin buat open class sendiri, Oke. monggo gitu. Ya, saya tertarik dengan open class dan saya akan daftar pertama kali nanti untuk kampus untuk menyemangati juga dosen dan mahasiswa di UBD. Jadi saya pengen mahasiswa saya bukan hanya yang ada di UBD, tapi di luar UBD juga, bahkan secara nasional gitu ya. Nah, biar nanti apa yang saya ajarkan di kelas sesuai RPS itu, mahasiswa lain juga bisa belajar. Ini sebetulnya tuntutan kampus Merdeka bisa begini daripada belajar ke kampus lain gitu ya. Nah, mendingan melalui open class ini. Dan itu banyak benefitnya, Bapak Ibu dosen. Jadi saya senang sekali nih Pak Roni dan kawan-kawan bisa hadir di UBD ini, bisa menambah wawasan sehingga membiasakan diri kita hanya jangan cuma bisa mengajar di kelas, tapi mengajar juga di open class ya. Kira-kira begitu ya, Ibu Rizka ya? Iya, betul Pak. Ya. Nah ini tantangan nih Pak Leon dan kawan-kawan. Jadi kalau perlu nanti selain webinar kita bikin open class Pak. 3 bulan. Boleh Pak, boleh. Oh, tadi apa benefitnya? Dapat sertifikat, Dapat sertifikat khusus narasumber, kemudian juga dapat surat kerjanya, surat tugas ya. surat tugas. Surat tugasnya dari ngampus ya? Iya Pak, betul. Skalanya nasional. Iya, Mantap. kemudian juga nanti data audiensnya akan didapat juga untuk Bapak Ibu untuk nantinya untuk penyelenggaraan event-event selanjutnya. Misalkan Bapak ingin promosi kemana, misalkan seperti itu. Dan tapi kita udah punya datanya sebelumnya ada di ngampus, misalkan sudah beberapa kali gitu. Nah itu bisa bahan sebagai bahan acuan seperti itu Pak Tata. Ya, bagus sekali. Terima kasih Ibu Rizka. Jadi saya cuma memberikan semangat aja buat para dosen. Ini ada Baik, dua Pak. penanya, ada 2 penanya ini Silakan. di kolom chat ya. Yang pertama dari Ahmad Rifki Rinaldi. Ini ke Pak Roni kayaknya ya. Terima kasih Pak Roni dan Ibu Rizka atas sharingnya. Saya ingin bertanya bagaimana cara mengetahui atau memvalidasi bahwa usaha digital yang kita jalankan memiliki potensi untuk laku di pasaran. Pak Roni, bagaimana? Langsung saya jawab aja ya Pak ya. Siap, langsung Pak. Oke, apabila kearifan lokal masih melekat. Oke, dulu pernah ada sebuah isu ya. Rifki Pak, yang Rifki Pak. Dia yang Rifki ya, sorry. bagaimana validasi usaha oke. digital ya. Memvalidasi ya, oke. Pertama kali adalah ini coba saya jawab dengan journey saya ya ketika buat ngampus. Jadi ketika buat ngampus itu problem yang saya lihat di kampus saya sendiri pastinya. Pertama ya, ini kok saya lihat anak-anak ya, karena dulu saya jadi kaprodi gitu ya. Budi Luhur tuh punya 3 cabang gitu, beda lokasi. Terus kalau mau buat acara, mesti utamanya di kampus pusat. Kampus yang lainnya itu informasinya tidak tersampaikan. Mau daftar pun juga harus ke kampus pusat ya. Kasihan buat mahasiswa di kampus cabang itu kalau mau daftar mesti harus datang ke kampus pusat yang notabene lumayan jauh gitu ya, dan itu problem juga gitu ya. Terus ketika ngajuin ini nih pendanaan Pak, dulu kan cetak sertifikat itu ada biayanya gitu ya, dulu zaman sebelum pandemi itu satu sertifikat kisaran Rp5.000, tinggal dihitung dikalikan saja berapa pesertanya, dan eventnya gratis. Nggak ada masukan gitu. Terus setelah dicetak, langkah berikutnya kesulitan dari panitia, teman-teman panitia itu ya pas absennya tulis tangan tuh zaman dulu ya, tulis tangan. Nah itu tulisannya suka dienkripsi sama dirinya sendiri gitu ya, jadi orang lain nggak bisa baca gitu. Itu saking secure-nya gitu ya, tulisan nama sendiri itu nggak bisa dibaca gitu. Nah, kan kesulitannya namanya siapa gitu ya. Terus setelah dicetak, terus nyebarnya kemana gitu, orang ini adanya di mana. Ya, kayak gitu tuh yang jadi kendala gitu ya. Nah, terus
saya lihat juga di kampus-kampus lain juga sama gitu. Saya tanya teman-teman saya di dosen-dosen tempat lain juga ini sama gitu ya kampusnya gitu problemnya. Terus saya tanya lagi, jadi ketika mencoba validasi gitu, ya kita tanya sama calon audiens kita gitu ya, customer segmen yang akan kita hadapi gitu. Ini kalau kita punya ide seperti ini valid nggak sih gitu ya. Kalau ditanya ada berapa banyak calon ya, saya biasanya 2, 3 sampai maksimal 5 gitu saya tanyakan itu, kalau mereka merasa bahwasanya ide yang kita buat ini valid dan biasanya ketika kita bertukar pikiran gitu ya, itu biasanya dapat insight-insight. Jadi berdasarkan dari ide yang kita buat, mereka akan ngasih bumbu-bumbu lagi tuh. Harusnya begini, begini, begini ya, harusnya begini, begini. Nah itu insight yang buat kita semakin confidence untuk membuat, oh ya, idenya seperti ini. Gitu. Nah setelah itu, biasanya jangan langsung buat produknya. Bikin dulu MVP, pernah dengar MVP nggak? Minimum Viable Product. Kasusnya gini, Elon Musk gitu ya, Elon Musk dulu ketika mengeluarkan truk Tesla, kan dikasih demonya tuh truk Tesla ya gitu ya. Elon Musk bilang ini truknya kuat, cukup kuat kan sampai dengan kacanya kalau dipecahkan nggak pecah-pecah. Dan disuruh orang untuk mencoba memecahkan kacanya dan ternyata kacanya pecah. Terus karena Elon Musk itu ya cukup berpengaruh orangnya, Elon Musk bilang, oke ini hanya sekedar dummy gitu. Nanti realnya nggak kayak gini, produk yang dijual. Nah ketika itu Elon Musk mencoba untuk memvalidasi gitu ya di situ. Kira-kira akan ada banyak pembeli atau tidak. Dia bikin MVP-nya dulu. Jadi MVP itu ya baru kelihatan fisiknya dulu, tapi fungsionalnya belum jalan. Prototipe-nya lah gitu. Iya, Kalau betul. bahasa keren sekarang namanya MVP gitu, minimum viable product. Nah, ketika itu kan orang merespon gitu ya. Oh, ini bagus gitu ya. Buktinya responnya bagus atau tidak ya lihat aja berapa banyak orang yang memesan truk Tesla tersebut. Ketika banyak, wah ternyata nih antusias nih gitu ya. Berarti valid yang kita desain. Seperti itu. Jadi ketika sebelum membuat produk tersebut gitu ya, membuat usaha tersebut, ya bikin dulu aja MVP-nya. Kalau ibu-ibu kan suka jualan makanan tuh, biasanya ngasih sampel. Sampelnya sedikit-sedikit. Nah, itu sebenarnya salah satu MVP, Tester. minimum viable product tester. Iya. Saya biasanya minta testernya sekilo, Pak. Bisa dikit-dikit. Saya bilang, ada nggak tester yang sekilo gitu? Oh, gak rugi banget. Nah, kayak gitu. Jadi sebelum melakukan validasi pertama kali ya, journey yang saya lakukan adalah pertama bikin, coba kita diskusi ke orang kanan kiri gitu. Dulu belajar bikin bisnis digital itu saya sampai kemana-mana gitu. Jadi karena saya nggak bisa nemuin di kampus saya sendiri. saya butuh orang yang bisa bertukar pikiran gitu. Nah kadang-kala kalau kita bermainnya ya itu tadi ya saya bilang mainnya harus jauh lah. Seperti Pak Tata tadi arahannya gitu ya, harus gaul nasional supaya kita bisa insight-nya itu kemana-mana gitu. Kita punya, oh ini ada masalah ya gitu ya, ternyata masalahnya nasional loh gitu. Semua orang ngerasain di Bina Dharma saja. Maka yang kita lihat masalahnya ya di Bina Dharma gitu ya. Ketika kita, aduh ini gimana ya caranya ya, mau validasi ini gimana gitu, gak punya teman, ya gaul gitu. Saya pernah gitu ada mahasiswa dari Malang ya tiba-tiba ke saya ngobrol gitu pas saya mau bikin usaha kayak gini. Menurut Bapak seperti apa? Bagaimana langkahnya? Itu mah I'm happy to share gitu ya. I'm happy to assist gitu tanpa dibayar loh. Cuma sekedar Sharing. Sharing, Pak ya. sharing gitu untuk melakukan validasi dan itu saya pernah ngerasain seperti gue pernah di posisi itu loh gitu dan ada orang yang ngebantu even itu orangnya baru saya kenal gitu. Jelas sekali. Oke. Ada lagi, Pak. Ini Oke, dari berikutnya. Dita Ariska. Bagaimana target pelanggan bisnis kita bisa menerima dan beradaptasi dengan penerapan teknologi dalam bisnis yang kita jalankan apabila kearifan lokal tadi masih melekat. Nah, ini yang ada kearifan lokalnya, Pak.
Kearifan lokalnya, oke. Hal terberat ya, ketika kita membuat sebuah aplikasi adalah jualannya, memarketingnya. Kalau ditanya teman-teman di Bina Dharma, misalkan ada orang ya, Pak Tata ngasih lah duit, oke, dosen dan mahasiswa di Bina Dharma dikasih duit sama Pak Tata. Tujuannya bikin aplikasi semirip mungkin kayak ngampus. Saya yakin teman-teman bisa banget bikin itu. Yakin saya, 100%. Plek ketiplek persis kayak ngampus, bisa. Tapi step berikutnya adalah gimana cara ngejualnya? Nah ini dia yang menarik. Gitu. Dulu saya coba untuk ini ya, jadi ada channel, istilah channel ya. Kita masuk lewat mana nih supaya bisa apa ya, bisa orang-orang tahu kita tuh punya aplikasi ini dan mereka butuh gitu. Nah, kita harus cari kolam mana yang sesuai dengan yang kita tuju. Kalau misalkan teman-teman jualan, misalkan kita bikin ini ya, platform kayak event kayak ngampus, tapi tujuannya buat acara-acara olahraga, misal. Berarti teman-teman harus mensosialisasi ke klub-klub olahraga. Misalkan ada sepeda gitu ya, saya lagi senang sepedaan gitu ya. Maka carilah klub sepeda, deketin, gaul di situ, bersosialisasi di situ Lebih gitu ya. spesifik, Pak ya. Betul. Benar sekali. Jadi benar-benar sesuai dengan ini ya, target gitu. Contohnya seperti Lebih itu. dari jam 11. Terus lari juga begitu. Cari komunitas lari. Saya punya platform ini nih, platform yang buat olahraga, bikin apa ya? Membuat lomba lah. Gitu, buat lomba. Nah, dari situ kan bisa kelihatan siapa yang daftar, pesertanya berapa, bayarnya gimana. Nanti ada jadwal untuk pengambilan race kit-nya, segala macam gitu. Itu udah saya bikin itu ya, Pak. Bikin proses bisnisnya. Proses bisnis betul sekali, Pak. Makanya Gitu. penting proses bisnis diajarkan ya. Betul, Pak. Jadi sosialisasi, marketing, langkah berikutnya adalah sosialisasi dan menjual produk yang kalian miliki. Gitu. Oke. Dan kita masih ada lagi, Pak. Ini bagus ya. Mahasiswa. Banyak, Pak. Iya, peminatnya bagus ini. Yang ketiga ada lagi dari Wulandari. Bagaimana cara kita menarik pelanggan agar biasa tertarik dengan bisnis yang kita jalani, apalagi bisnis ini berbasis teknologi. Oke, ini pertanyaannya masih relate ke pertanyaan kedua ya, Pak ya. Iya, iya. Iya, jawabannya sama seperti yang tadi, bahwasanya marketing itu segalanya. Gitu, once ketika kita punya produk, langkah berikutnya jangan didiemin aja produknya, tapi bagaimanapun harus ada action untuk kita memarketingkannya. Gitu. Betul sekali. Oke, ini juga masih ada lagi Pak, ini kayaknya ini waktu kita masih ada, jadi masih bisa ini Pak. Dari Pak Takrim. Yap. Izin bertanya Pak Roni, kalau boleh tahu revenue dari Ngampus apa saja dan CRM seperti apa yang diterapkan Ngampus. Nah. Oke, revenue-nya dari ini ya. Pertama kami bikin revenue itu setiap acara yang berbayar kami minta 3%. Oke. Gitu. Terus ada biaya admin juga di situ. Setiap teman-teman membayar transaksi itu ada biaya admin di situ. Itu juga kami dapatkan gitu ya di situ. Terus lagi ya dengan menjual event pada akhirnya gitu ya. Kami membuat sebuah ya open class juga versi kami yang berbayar. Nah, kami biasanya dapat di situ. Atau event-event yang besar juga kami coba buat di situ. Nah, itu ya yang dari bisnis modelnya gitu. Terus CRM-nya ya biasanya setiap ada acara baru ya kita coba blasting lewat email atau lewat sosial media. Saat ini baru itu yang kami jalankan gitu CRM-nya. Belum sampai di titik di mana apa ya blasting juga di aplikasi juga seperti itu juga bisa dilakukan juga dengan dia intinya mencoba untuk berkomunikasi dengan customer kami ya gitu Pak. Oke. Ini masih ada, masih bisa Pak?
Santai aja, Pak. Ada. Oke, waktu kita masih ada. Ini ada lagi yang keempat ya dari Artini Dewi. Mengapa di era globalisasi saat ini pemasaran digital cenderung lebih banyak disukai dalam memasarkan produk? Maksudnya gimana nih pertanyaannya? Bisa di ini Secara lagi guys, juga karena global. Kenapa orang itu lebih pemasaran cenderung digital, menggunakan oke, pemasaran digital mungkin itu ya daripada Oke, pemasaran saya nangkap ya. konvensional. Oke. Oke. Satu, pemasaran konvensional itu kita nggak bisa ngukur exactly-nya berapa, exact-nya berapa, respon dari iklan tersebut, gitu. Misal kita taruh di koran cetak, gitu ya, kita taruh iklan harganya misalkan 500.000. Dari 500.000 tersebut, berapa orang yang lihat iklan tersebut dan closing ke produk yang kita jual? Kita nggak punya datanya. Paling kita bisa lakukan dengan cara survei, gitu kan ya. Dapat infonya dari mana nih? Nah, ngukurnya dari situ. Masih ada hal yang harus kita kerjakan lagi. Tapi kalau misalkan digital, terus kemudian yang berikutnya adalah cakupannya terbatas. Cakupannya terbatas ya, kalau yang secara konvensional. Kalau yang kedua adalah, kalau pakai digital, kita bisa set, gitu ya, kita bisa set audiens yang ingin kita sebarkan iklan itu yang mau seperti apa. Kan balik lagi ke customer segment. Gitu. Kita tuh customer segmennya, produk yang kita jual, jasa yang kita jual, itu segmennya yang mana? Itu bisa dipilih ketika kita mempublish digital, betul. Terus lagi kita bisa ngukur ekspresinya gitu ya. Impresinya gimana? Dari mulai yang lihat, dari mulai yang ngeklik, dari yang mulai closing, itu kelihatan tuh. Datangnya dari mana, dia beli produk kita langsung dari klik ini atau tidak dari iklan. Gitu. Jadi ngukurnya enak lah kalau pakai digital. Gitu. Iya, ada big datanya juga dan tren yang pasti Pak ya. Okay. Trennya bisa kelihatan. Dan yang pasti lebih mahal dibandingkan dengan konvensional. Ini Pak, kita masih ada satu lagi Pak ya. Siap. Ini waktunya kita cukupkan sampai sini 5 pertanyaan ya. Ini yang Ibu dari Kurniati ya. Apa faktor yang menyebabkan banyaknya pengurangan karyawan di dunia bisnis startup dan dampak untuk kedepannya seperti apa? Nah, tadi udah disinggung oleh Pak Roni ya di awal. Di awal ya. Mungkin ditambahkan lagi karena di awal Winter startup itu ya time to winter for startup. Di awal karena modalnya besar ya. Karena untuk bisa merekrut talenta digital itu mereka mengeluarkan biaya besar kan. Untuk spending startup itu biaya terbesar yang pertama adalah sumber daya, gaji karyawannya. Yang kedua adalah marketing. Itu marketingnya gila-gilaan. Gitu. Nah, untuk bisa ya? Betul, untuk bisa menghasilkan misalkan ya, untuk menghasilkan Rp50.000 misalkan, mereka harus membakar sekitar 200.000. Istilahnya HPP-nya dengan harga jualnya gedean HPP-nya. Betul. Gitu. Jadi harus untuk produksi satu unit ini terlalu besar. Betul. Jadi hitungannya memang beda sih dengan bisnis konvensional cara menghitungnya, karena hitungannya pakai valuasi dan supaya kelihatan besar yang dihitung adalah gross merchant value ya. Gross merchant value itu gini, berapa banyak uang yang lewat di aplikasi tersebut. Itu yang menjadi patokan besar atau tidaknya startup. Jadi bukan berarti keuntungannya berapa, enggak gitu, tapi dilihat dari gross merchant value, uang yang lewat di aplikasi tersebut. Gitu. Oke, itu Bu. Saya yakin menjawab Pak ya, bagus sekali. Ini sudah bisa sampai ke pukul 11.20, sudah sesi kita sudah cukupkan Pak Roni. Demikian tadi rekan-rekan dosen baik yang ada di Bina Dharma, di Palembang ataupun di luar. Ini banyak Pak ya, ini dari data tadi pagi sampai 13 kota ya. Ada dari Palembang, ada dari Muara Enim, Melahat, Prabu Muli, Indralaya, Jakarta, Sukoharjo, Solo, ada dari Aceh, ada dari Medan, Semarang. Ini Medan dan Semarang alhamdulillah rutin ya ikut.
Oke, selanjutnya kita kembalikan kepada MC Ibu Eka. Demikian Bu Eka. Silakan lanjut lagi Bu Eka. Sampailah kita kepada acara terakhir, yaitu penutupan yang nantinya akan ditutup oleh Bapak Leon Andretti Abdillah. Kepada Bapak Leon kami persilakan. Baik, rekan-rekan semua, kita sudah menyaksikan aktivitas hari ini bagaimana memulai bisnis digital, dan kita langsung belajar dari rekan kita Nambarkan baru ya Pak Ainur Roni dan juga Bu Rizka dari Ngampus platformnya, yang di sini aplikasinya adalah mengelola semacam event online ya. Jadi bisnis itu tidak selamanya produk saja, tetapi bahkan sekarang lebih banyak ke service. Nah, jadi seperti yang Pak Ainur Roni jelaskan tadi, misalnya kan penyewaan film itu juga booming gitu ya. Jadi pergeserannya sudah arah service, dan ini juga peluang buat kita praktisi, akademisi, bahkan juga adik-adik. Jadi tugas akhirnya juga boleh nanti yang terkait dengan mengembangkan bisnis digital, terutama yang dari information system ya. Nah, itu masuk ke grup riset saya di enterprise system. Ini juga bagaimana peluang menggunakan teknologi untuk ide-ide bisnisnya. Tadi juga ada sejumlah kata kunci yang saya sempat catat, misalnya ada bisnis canvas model ya, itu juga penting untuk dipelajari. Bahkan mungkin akan kita masukkan nanti Pak Roni itu di salah satu materi kuliah kita ya. Juga ada MVP ya, minimum viable product, mirip prototype lah, atau tester kalau atau mockup juga boleh. Nah, itu juga penting ya. Ya, kita sudah ada mata kuliah itu SEI, UI UX, mungkin nanti kontennya ditambahkan yang seperti itu. Oke, izin Pak Dekan, Tata Sutabri, Bapak Ibu dosen semua yang saya banggakan, dan adik-adik serta para peserta yang saya cintai, kita sudah sampai di akhir acara kita ya. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, dengan resmi kegiatan webinar ini kita tutup. Sampai di sini, jangan bosan untuk join, bergabung lagi pada event-event selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Terima kasih semuanya.